Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ega Widyadiprum SMM selaku dosen pemantau mata kuliah Anggaran yang paling berkati serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, Mata Kuliah Pengembangan Perusahaan dengan aku akan menjadi satu moderator. Di sini juga saya di Saya bersama teman saya yaitu Anda. Nama saya Sakina Anda Jirapa dengan ini 4 Dengan saya Marta Prasadila dengan ini 4 Saya Hanifah Fauzia di 4 Saya Kirana Rahmania Fauzi dengan NIM 4241343. Hari ini kelompoknya akan membahas mengenai tenaga kerja langsung dalam penganggaran produksi. Tanpa lama lagi, marilah kita mulai sesi presentasinya. Izinkan saya menyampaikan materi pertama. Khususnya di bidang industri makanan ringan. Mereka produksi ini ada sugar macarons, cold cookies, and bloom cupcakes. Nah, seiring perkembangannya berkonsumsi, jadi perusahaan ini berkomitmen untuk menjaga kualitas, cita rasa, dan tampilan produk tersebut. Nah, produksi ini dilakukan melalui tiga bagian produksi utama. Dan saat ini perusahaan ini tengah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2022 untuk mendukung kegiatan produksinya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu tenaga kerja langsung? Di sini saya mau kasih tenaga kerja langsung itu adalah karyawan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Misalnya seperti mengoperasikan atau merakit barang. Nah, dalam penganggaran perusahaan biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan berapa lama sih jam kerja yang diberikan sesuai standar produksi dan berapa tarif upah per jamnya. Dengan mengatur anggaran tenaga kerja langsung dengan baik, perusahaan ini bisa mengatur biaya produksi, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan target produk bisa tercapai sesuai rencana. Dan di sini ada studi kasus PT Sugar Nilai itu memproduksi berbagai jenis kue kering. Ada 3. Yang pertama, sugar macarons itu 30.000 unit, cold cookies 45.000 unit, dan bloom cupcakes itu 32 unit. Persediaan awalnya itu ada di sugar macarons 6.000 unit, cold cookies 11.000 unit, dan bloom cupcakes itu 5.000 unit. Dan di sini kita akan membahas yang pertama itu anggaran biaya kapal unit produk dan kita tambahkan pada tahun 2022, anggaran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun 2022, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung di tahun 2022. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai standar jam kerja. Standar jam kerja ditetapkan dengan kisaran upah tenaga kerja yang berbeda di setiap departemen sesuai dengan karakteristiknya serta beban kerja masing-masing. Nah, ini ada rincian-rinciannya. Untuk departemen A itu ada 3.000, departemen B 5.000, dan departemen C 2.000. Terus di sini ada standar jam kerja. Untuk sugar macarons itu departemen A itu membutuhkan 1 jam, departemen B 1,2 jam, dan departemen C 1,1 jam. Untuk cold cookies membutuhkan departemen A membutuhkan 0,6 jam, departemen B 0,5 jam, dan departemen C 0,6 jam. Dan yang terakhir adalah bloom cupcakes. Untuk departemen A membutuhkan 0,8 jam, kemudian departemen B 0,7 jam, dan yang terakhir itu membutuhkan 0,7 jam untuk departemen C. Di sini tuh ada tabel di samping itu ada produksi tiap-tiap produk, diikuti perkiraan penjualan, stok awal, dan stok akhir
penjualan produk sugar makanan itu 30.000, produk clothing cakes itu 45.000, dan juice cupcakes itu 32.000. Dan persediaan akhirnya itu ada 8.000, 10.000, 7.000. Dan tersedia ini kenapa hasilnya 38.000? Karena 30 ditambah 8.000 dari penjualan 30.000 dan persediaan akhir itu 8.000, jadi 38.000. Dan di sini 55.000 dari 45.000 ditambah 10.000 hasilnya 55. Dan 39 itu dari 32.000 ditambah 7.000. Dan di sini ada persediaan awal 38. Kenapa hasilnya 32? Itu tuh dari 38.000 dikurang 6.000 hasilnya 32.000. Dan 55.000 dikurang 11.000 hasilnya 44.000. Dan 39.000 dari dikurang 5.000 itu 34.000. Pada saat ini kita bisa lihat anggaran jam kerja langsung pada PT Sugar Delight Nusantara untuk tahun 2022. Nah, tabel ini tuh menunjukkan estimasi jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi 3 jenis produk, yaitu yang pertama adalah sugar macarons, yang kedua ada coffee cookies, dan yang ketiga ada cupcakes. Nah, masing-masing produk ini melewati 3 departemen, yaitu ada departemen A, departemen B, dan departemen C, dengan standar jam kerja yang berbeda sesuai dengan proses produksinya masing-masing. Di sini tuh rumusnya DLH sama dengan produksi dikali standar jam per unit. Kita bisa lihat di sini sugar macarons itu produksinya 32.000 dikali standar jam kerja untuk departemen A-nya itu 1 jam, jadinya departemen A itu DLH-nya 32.000. Dan untuk departemen B 32.000 dikali 1,2 jam, hasilnya DLH-nya 38.400. Dan untuk departemen C 32.000 dikali 0,9 jam, hasilnya 28.800. Nah, untuk yang produk kedua, kalau di cookies juga sama, 44.000 dikali 0,6 jam, yaitu 26.400. Untuk yang departemen B, 44.000 dikali 1 jam, sama dengan 44.000. Dan untuk departemen C, 44.000 dikali 0,6 jam, yaitu 24.800. Yang ketiga, produk Jones Cupcakes itu 34.000 dikali 0,8 jam, yaitu 27.200. Untuk departemen B 34.000 dikali 0,7 jam, itu 23.800. Dan untuk yang departemen C 34.000 dikali 0,7 jam, yaitu 23.800. Di sini bisa total per DLH per departemennya 32.000 ditambah 34.400 ditambah 28.200, yaitu 99.200. Dan untuk yang putih cookies 26.400 ditambah 44.000 ditambah 28.200, yaitu 96.800. Yang untuk Jones Cupcakes juga sama, 27.200 ditambah 23.800 ditambah 23.800, itu hasilnya 74.800. Itu nanti total DLH-nya kita tinggal tambah aja 99.200 ditambah 96.800 ditambah 74.800, hasilnya 270.800. Nah, jadi total jam kerja perusahaan sepanjang tahun 2023 itu totalnya 270.800. Nah, dari total tersebut kita bisa tahu nih, departemen B itu menyumbang jam kerja yang paling banyak, yaitu 106.200 jam, diikuti oleh departemen A dan departemen C. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa departemen B itu memiliki beban kerja yang paling besar dibandingkan departemen lainnya. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih pada efisiensi dan pengaturan tenaga kerja di departemen B agar proses produksinya itu tetap seimbang dan berjalan dengan optimal. Setelah diketahui rencana DLH per unit dan juga anggaran jam kerjanya, sekarang yang terakhir kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Delight pada 3 produk, yaitu produk sugar macarons, clothing cookies, dan cupcakes, pada 3 departemen A, B, dan C. Oke, dengan produk sugar macarons pada departemen A ini diketahui sejumlah 96 juta. Dengan departemen B ini diketahui PTKM-nya 192 juta, dan yang terakhir departemen C itu 57 juta 600.
Dengan jumlah produksi sugar makaron pada departemen A, B, dan C itu sejumlah Rp249.696.000. Yang kedua, produk loading cookies pada departemen A itu BTK-nya sejumlah Rp75.600.000. Pada departemen B 220 juta, dan pada departemen C 52.800.000 rupiah. Dengan total biaya loading cookies pada departemen A, B, dan C sejumlah 362 juta. Dan yang terakhir, produk Bloom Cupcakes pada departemen A itu BTK-nya sejumlah 81.600.000, pada departemen B sejumlah 119 juta, dan pada departemen C sejumlah 47.600.000 rupiah. Dengan total Bloom Cupcakes pada departemen A, B, dan C itu sejumlah 248.200.000 rupiah. Pada ketiga produk ini, sugar makaron, loading cookies, dan Bloom Cupcakes pada ketiga departemen A, B, dan C dengan total biaya keseluruhannya sejumlah Rp849.896.000 rupiah. Jadi dapat diketahui bahwa departemen B inilah yang membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang terbesar sebesar Rp531 juta. Lalu diikuti oleh departemen A, terus yang terakhir dengan C. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa semakin kompleks dan besar volume produksinya, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja langsungnya. Oke, dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kesimpulannya yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah proses penting dalam menentukan biaya produksi di perusahaan manufaktur. Proses ini meliputi penetapan jumlah produksi standar jam kerja per unit serta perhitungan total jam dan biaya tenaga kerja berdasarkan tarif upah. Anggaran tersebut membantu manajemen mengidentifikasi sumber biaya utama, kemudian mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja operasional ke depan. Jadi teman-teman, sebenarnya sudah dibuka ya? Boleh angkat tangannya? Boleh berdiri, santai. Langsung merupakan tingkat pengendalian biaya. Nah, anggaran ini kan ada dua varian utama. Anggaran tenaga kerja langsung itu varian utamanya ada dari upah sama efisiensi jam kerja. Menurut itu dua varian itu kayak gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tiga orang ya, satu lagi. Silakan masyarakat Mulyani, perwakilan dari kelompok pengantin. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah perusahaan perlu menggunakan tenaga kerja kontrak untuk menekan biaya tenaga kerja langsung dan jelaskan kelebihan dan kekurangan? Baik, terima kasih. Kalau perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksinya dengan kemampuan sumber daya yang ada seperti tenaga kerja dan mesin. Baik teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari Sandra. Tadi pertanyaan anggaran tenaga kerja itu merupakan alat vital untuk pengendalian biaya terhadap dua varian utama tenaga kerja langsung dan varian efisiensi kerja. Jadi kalau kita tadi itu selisih antara tarif upah aktual dan tarif upah standar. Varian ini muncul karena perusahaan membayar upah lebih tinggi atau lebih rendah dari yang direncanain. Kalau yang efisiensi kerja itu jam kerjanya aktual dan jam kerja itu standar. Jadi itu kayak lebih kayak tenaga kerja lebih efisiensi, justru menghabiskan waktu lebih banyak dari standar. Jadi beda dari Saya akan menjawab pertanyaan dari Puput. apakah perusahaan perlu memakai tenaga kerja kontrak untuk menekan biaya tenaga kerja langsung? Bisa juga dan bisa enggak. Tapi kalau perbedaannya agak hati-hati karena tenaga kerja kontrak itu memang bisa membantu menurunkan biaya, tetapi ada resiko yang perlu dipertimbangkannya. Terus kelebihannya itu biayanya lebih rendah, jadi nggak perlu bayar tunjangan
penuh seperti karyawan tetap. Terus juga bisa dipakai saat produksi meningkat. Jadi kalau produksinya menurun itu bisa di terus juga proses rekrutnya itu lebih cepat karena sifatnya kan sementara ya. Nah kalau ruangannya itu kualitas kerjanya tidak stabil kan, karena dia dipakai hanya sementara juga. Terus masa kerjanya itu terbatas karena kontrak tadi. Terus juga resiko produktivitasnya yang menurun gitu. Apakah sudah dimengerti itu? Terima kasih Bu. Pertanyaan dari JJ, perempuan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang bisa terjadi kalau perusahaan yang menyesuaikan kapasitas produksinya dengan kemampuan sumber daya yang ada seperti tenaga kerja dan mesin? Jadi, jika kapasitas produksi tidak disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, perusahaan bisa mengalami kelelahan tenaga kerja, kemudian kerusakan mesin serta penurunan kualitas produksi. Biaya produksi juga bisa meningkat dan perusahaan tidak terpenuhi di tepat waktu, dan akhirnya kinerja operasional dari perusahaan pelanggan pun ikut menurun. Sudah dijawab? Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin tadi pertama sudah selesai. Terima kasih Bu Wenger Dirjen SMM atas waktunya dan teman-teman mahasiswa yang lain atas waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebelum saya belum ditutup, aku ada pantun. Minta semangatnya ya. Sebenarnya bikin deg-degan. Apalagi ditantang Bu Enggar. Kalau tadi kami agak berantakan, mohon maaf ya, yang penting kalian tetap belajar. Terima kasih.